A few moments later. Halo semuanya, salam sejahtera, salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Holo, peserta KKN tematik Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya warga Kecamatan Molava, Kelurahan Molava, RT 25 RW 10. Kegiatan KKN PPM tahun ini dilaksanakan di lingkungan masing-masing tempat tinggal, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara berkelompok sebelum adanya pandemi virus corona ini. Dan setiap peserta KKN diharuskan mempunyai program kerja, dan program kerja yang telah saya jalankan adalah membuat pembukuan akuntansi untuk rumah tangga dan upaya penyebaran COVID-19. Pembukuan akuntansi tidak hanya dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga saja, tetapi bisa dibuat oleh siapa saja yang ingin mengetahui dan mengelola uang keluar dan uang masuk mereka. Yang terpenting adalah mengetahui cara dan alurnya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi program kerja KKN saya, dan saya ingin mengajarkan kepada semuanya untuk lebih baik lagi mengatur perekonomian mereka. Sebelum kita mengetahui cara membuat pembukuan akuntansi untuk rumah tangga, kita harus tahu dulu apa sih pembukuan itu dan apa saja manfaatnya. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya. Berikut manfaat pembukuan. Yang pertama, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua, mengetahui besarnya pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, sebagai pengendalian keuangan. Dan yang keempat, dapat membuat rencana untuk masa depan. Kali ini saya akan membuat pembukuan di salah satu software, yaitu Microsoft Excel. Pembukuan yang saya buat adalah jurnal umum, laporan arus kas, dan rasio keuangan. Pembukuan juga dapat dibuat secara manual di buku tulis biasa. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan, baik perusahaan, rumah tangga, maupun pribadi. Ikut manfaat jurnal umum. Yang pertama, mendapatkan informasi tentang penambahan dan pengurangan suatu akun. Yang kedua, mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah kolom debit dan kolom kredit. Yang perlu dipersiapkan adalah laptop dan transaksi yang telah saya catat dari tanggal 3 sampai 24 Februari 2021. Jurnal umum sendiri terdiri dari 6 kolom, yaitu nomor, tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Kita atur kolomnya, lalu tekan Alt border untuk mendapatkan garis-garis. Setelah itu kita atur jenis huruf dan besarnya huruf. Kolom yang pertama ditulis nomor, kolom yang kedua tanggal, kolom yang ketiga keterangan, kolom keempat ref, kolom kelima debit, dan kolom keenam kredit. Kemudian kita atur besar dan kecil kolom, nomor kecil, tanggal agak besar, keterangan juga besar, dikarenakan isinya nanti adalah akun-akun, ref kecil saja, debit dan kredit menyesuaikan. Kolom debit dan kredit kita atur dari general diubah menjadi accounting agar menjadi nilai rupiah. Nomor 1 kita isi saldo awal bulan Februari sebesar 850.000. Saldo awal bulan Februari ini diambil dari saldo akhir pada bulan Januari. Transaksi yang pertama adalah 3 Februari, yaitu belanja mingguan. Isi nomor 2, tanggal 3 bulan 2 2021, keterangan belanja mingguan, debit 140.000. Transaksi ini berpengaruh pada akun kas
sebesar 140.000 dikarenakan uang berkurang. Yang ketiga, tanggal 5 bulan 2 2021, pembelian kayu bangunan sebesar 400.000. Transaksi ini juga berpengaruh pada akun kas sebesar 400.000. Untuk transaksi tanggal 8 sampai tanggal 24, saya akan membuatnya tanpa rekam layar. A few moments later. Baik, seperti yang telah dilihat, semuanya sudah terisi dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 24 Februari. Semua akun ini harus dicatat sesuai pos-pos akun ya teman-teman. Aset dan beban bertambah di sisi debit, pendapatan modal utang bertambah di sisi kredit, dan berkurang di sisi debit. Sekarang kita menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit apakah seimbang atau tidak. Sama dengan zoom. Lalu kita tekan dari baris I8 sampai pada I40 untuk mendapatkan hasil. Hasilnya adalah 8.220. Hal yang sama juga kita buat pada kolom kredit, sama dengan zoom. Kita tarik dari baris C9 sampai dengan C42 untuk mendapatkan hasilnya. Dan hasil dari kolom kredit adalah 8.220 yang artinya sama dengan kolom debit atau seimbang. Pembukuan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan penerimaan kas, perubahan kas, dan pembayaran kas dari 3 kegiatan, yaitu operasi, aktivitas, dan pendanaan. Arus kas untuk rumah tangga sendiri adalah laporan yang melaporkan pendapatan, tabungan, dan pengeluaran sehari-hari. Berikut manfaat laporan arus kas. Yang pertama, mengetahui jumlah arus kas di masa mendatang. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban selama periode pelaporan. Dan yang ketiga, mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban. Nah, ini adalah laporan arus kas yang telah saya buat. Laporan arus kas untuk rumah tangga terdiri dari arus kas dari kegiatan harian. Arus kas dari kegiatan harian terdiri dari arus masuk kas dan arus keluar kas. Arus masuk kas terdiri dari pendapatan gaji sebesar 3 juta dan pendapatan produk sebesar 850.000 dan jumlahnya sebesar 3.850.000. Arus keluar kas terdiri dari 1. Kebutuhan rutin, yaitu beban arisan anak, beban wifi, beban pulsa, makan minum sebesar 650, beban arisan sebesar 200, beban wifi sebesar 315, beban pulsa 0 dikarenakan tidak melakukan pembelian pulsa pada bulan Februari. Jumlahnya 1.165.000. Keperluan anak terdiri dari beban sekolah anak, fotokopi buku, uang jajan, dan totalnya 0. Yang ketiga, pembayaran cicilan utang. Cicilan utang diambil dari transaksi tanggal 15, pembayaran cicilan bank sebesar 1.520.000. Hanya satu saja. Yang keempat, pengeluaran lain-lain yaitu pembelian kayu 400.000, pembelian obat 545.000, pembelian produk 0. Totalnya 945.000. 5. Biaya sosial terdiri dari pembelian masker sebesar 120.000. Total arus keluar kas 3.750.000. Saldo akhir adalah 100.000 diambil dari total arus masuk kas dikurangi total arus keluar kas. Artinya Ibu Shelly harus menyusun strategi keuangan untuk periode berikutnya agar tidak terjadi minus atau utang-utang yang lain. Pembukuan yang ketiga adalah rasio keuangan. Rasio keuangan yang saya ambil hanyalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.
Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Saya gunakan hanyalah rasio lancar sesuai dengan akun yang ada ini. Rumus rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk mengetahui jumlah aset lancar, maka kita harus mengetahui total dari semua kas masuk dikurangi semua kas keluar, bukan hanya kas saja, tetapi juga piutang, perlengkapan, maupun peralatan. Hutang lancar sebesar 200.000 diambil dari utang listrik pada transaksi tanggal 15, yaitu sebesar 200.000. 530.000 dibagi 200.000 sama dengan, kita masukkan rumusnya, sama dengan 530.000 simbol bagi 200, hasilnya 2,65%. Jadi kemampuan Ibu Sally dalam membayar utang sangat baik dikarenakan rasionya di atas 1,0. Jika rasionya di bawah 1,0, maka harus dipertanyakan kemampuan membayar utangnya. Baik, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan dan semoga laporan-laporan yang sudah saya buat seperti jurnal umum, laporan arus kas, dan rasio keuangan dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Himbauan pencegahan COVID-19. Cegah virus corona dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Salam sehat. Terima kasih karena telah menonton video saya sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi, dan panitia yang telah menyelenggarakan KKN tematik ini dan telah mengizinkan saya untuk mengikutinya. Saya juga berterima kasih untuk dosen pembimbing lapangan saya, Ibu Justina Alfianai SEMACC, yang telah membimbing saya dalam pelaksanaan KKN ini. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang telah menontonnya. Sampai jumpa.